Mari kita belajar. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adikku yang hebat dan cerdas. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dayu, Siti, dan Benny sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongeng tersebut menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Bacalah dongeng berikut ini. Diskusikan karakter yang ada dalam dongeng tersebut. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri pertama berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Kemudian putri kedua berkata, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri pertama berkata, Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Lalu bunga sedap malam berkata, "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Bunga anggrek pun berkata, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga melati hanya diam dan tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak ini membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang yang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, melati." Bunga anggrek pun berkata, "Aku juga mau minta maaf, melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu ini sangat bermanfaat untuk kami." Lalu bunga mawar biru berkata, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, melati. Aku minta maaf ya." Kemudian bunga melati berkata, "Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu, banyak bunga-bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu
tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah, Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti pada gambar berikut ini. Yuk, kita ikuti gerakannya. Gerakan pertama, badan berdiri tegak. Gerakan kedua, rentangkan tangan ke samping. Gerakan ketiga, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Gerakan keempat, badan berdiri tegak. Gerakan kelima, rentangkan kedua tangan ke atas. Gerakan keenam, liukan badan ke samping kanan dan samping kiri. Gerakan ketujuh, liukan badan ke kanan atas dan liukan badan ke kiri atas. Gerakan ke-8 dan 9, liukan badan ke atas atau melentingkan badan.